Shalom, Betani Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita. Hari ini ayat kita dari Matius pasal 5, ayat 23 sampai dengan 24. Firman Allah berkata demikian, "Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus masuk kepada bagian selanjutnya. Bagaimana cara kita beribadah kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita juga telah merenungkan bagian ini Bapak Ibu. Bagaimana cara kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Yesus mau bahwa ibadah harus didasari dengan hati yang benar. Jadi Tuhan mau persembahan kita yang kita bawa kepada Tuhan sebagai sebuah ibadah kepada Allah yang hidup harus didasari, dimotivasi oleh hati yang benar. Bukan hati yang merasa bersalah dan terganggu. Makanya Tuhan Yesus mau kita introspeksi diri. Betapa pentingnya kita coba introspeksi diri. Apakah ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara kita tentang tingkah laku kita? Jika ada sesuatu yang mengganjal di hati saudara kita, Tuhan Yesus mau sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dalam konteks ibadah Kristiani, maka kita harus berdamai terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya ibadah kita itu, waktu kita datang kepada Tuhan, hati kita tidak dipenuhi dengan rasa bersalah. Hati kita tidak terganggu. Karena waktu hati kita merasa bersalah, kita terganggu, ibadah kita menjadi tidak maksimal. Kita tidak benar di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, di dalam bagian Sabda Bahagia, Yesus berkata, kita ini anak-anak Allah yang harus membawa damai. Jadi betapa pentingnya kita berdamai dengan saudara kita sebelum mempersembahkan persembahan dalam konteks ibadah kita kepada Tuhan. Jadi semua persembahan yang kita persembahkan kepada Allah dalam sebuah ibadah, jika tidak didasari oleh hati yang benar, oleh motivasi yang lurus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh hubungan dengan sesama yang sehat, maka itu dilarang oleh Kristus. Kristus mengatakan, pergi, tinggalkan persembahanmu dulu, berdamai dulu dengan saudaramu. Sama dengan Yesus mau mengatakan, untuk apa beribadah? Tetapi engkau tidak beres dalam hubungan dengan sesama. Engkau tidak beres dengan hatimu. Engkau tidak beres dengan motivasi-motivasi yang terpendam di dalamnya oleh karena ada ganjalan dari saudaramu. Yesus mau mengatakan demikian Bapak Ibu. Karena itu, Betani Batam Community, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Waktu kita beribadah kepada Allah, kita sedang memberikan seluruh totalitas hidup kita kepada Dia. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, kita bukan sekedar mempersembahkan persembahan, tapi seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Dia. Dan Tuhan mau, sebelum kita melakukan itu, pastikanlah kita tidak punya ganjalan apapun dengan saudara kita. Dan kalau ada sesuatu yang kita anggap saudara kita itu mengganjal tentang kita kepadanya, berdamailah. Mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Ingatlah, orang yang mengampuni dan meminta maaf adalah orang-orang yang kuat. Orang yang berani untuk datang dan berkata, maafkan aku, ampuni aku. Itu adalah orang-orang yang kuat. Itu adalah pribadi-pribadi yang sehat. Itu bukan orang-orang yang lemah Bapak Ibu. Memang kita mengaku, waktu kita mengaku salah, kita meminta maaf, ada orang-orang tertentu yang kemudian memanfaatkan itu untuk menindas kita lebih dalam. Tapi jangan takut Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Meminta maaf terlebih dahulu, itu bentuk karakter yang kuat. Itu bentuk hati yang legowo. Itu bentuk karakter yang sehat. Orang yang kuat adalah orang yang berani meminta maaf ketika berbuat salah kepada saudara seimannya. Dengan demikian Bapak Ibu, waktu kita menyelesaikan bagian itu, kita beribadah kepada Tuhan, kita beribadah dengan hati yang lapang, kita beribadah dengan hati yang lurus, sehingga Allah dimuliakan melalui ibadah kita. Sepanjang hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Waktu kita sedang beraktivitas dengan semua profesi kita masing-masing, renungkan firman Allah, datanglah beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira dan lapang. Jangan dengan hati yang terganggu dan rasa bersalah. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas.